Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama Bu Hani di kelas 3. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar Bu Hani selalu bersemangat untuk membuat video pembelajaran untuk kalian semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dongeng pada muatan Bahasa Indonesia tema 2 subtema 1 kelas 3 UPT SD Negeri 37 Gresik. Ayo anak-anak, siapa nih di sini yang suka baca dongeng? Atau adakah yang suka dibacakan dongeng oleh ayah bundanya di rumah? Bu Ani suka banget loh baca dongeng. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu dongeng? Kita simak dulu yuk materi berikut ini. Ya, apa itu dongeng? Pengertian dongeng. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dalam pengertian lain, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh hayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Fungsi dongeng ada dua, yaitu yang pertama, menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Dan yang kedua, yaitu sebagai hiburan bagi pembacanya. Anak-anak, di dalam dongeng ada susunannya, atau disebut juga dengan struktur dongeng. Struktur dongeng yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng, seperti pada zaman dahulu kala, pada suatu pagi yang cerah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peristiwa atau isi. Peristiwa atau isi adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Dan yang ketiga yaitu penutup. Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contoh kalimatnya seperti, akhirnya mereka berdua hidup bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, untuk ciri-ciri dongeng yaitu ada 5. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokoh tidak diceritakan secara rinci. Yang ketiga, pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Dan yang kelima, peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Ya, di dalam dongeng terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa ya? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik dalam dongeng ada 8, di antara lain 1. Tema 2. Latar 3. Alur 4. Tokoh 5. Penokohan atau karakter 6. Sudut pandang 7. Majas atau gaya bahasa dan 8. Amanat atau pesan moral. Ya, yang pertama, tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng seperti tema persahabatan, tema keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng seperti latar waktu, yaitu sore hari, pagi hari, dan lain-lain. Latar tempat seperti di sungai, di bawah pohon, dan lain-lain. Dan latar suasana seperti mencekam, menakutkan, dan riang gembira, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Yang keempat,
tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng. Bisa hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh, misalnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Yang keenam, yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang ketujuh, majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Dan yang kedelapan adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Ya, ada beberapa contoh dongeng di Indonesia. Ayo, coba kita sebutkan ya. Contohnya, ada Malin Kundang, Si Kancil, Kisah Pohon Apel, Kisah Pangeran Katak, Bawang Merah Bawang Putih, dan masih banyak lainnya. Jadi kesimpulannya bahwa dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau bersifat khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Setiap dongeng memiliki pesan moral yang baik dan dapat kita teladani serta kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian untuk materi hari ini, semoga dapat bermanfaat dan kalian dapat mudah untuk memahaminya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap gembira, dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.